Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih menjalani perjalanan waktu. Baru-baru ini alhamdulillah kita sudah memasuki tahun 2025. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentu manusia berbagai macam cara mensikapi pertambahan tahun ini. Ada yang berpesta ria dengan pertambahan tahun itu, tidak menyadari bahwa bertambah umur tentu berbanding dengan bertambahnya kuburan kita masing-masing. Dari sisi ilmu hitung mungkin umur kita bertambah. Dari 59 menjadi 60, dari 60 menjadi 61 dan seterusnya. Tetapi dari segi hakikat sebenarnya kita semakin mendekati ajal kita masing-masing. Pertanyaannya, mereka yang bersukaria menjelang kematiannya, tentu itu hal yang ironis dalam kehidupan kita. Kelompok manusia yang kedua adalah ada yang biasa-biasa saja menyambut pertambahan umurnya itu. Biasa-biasa saja. Kebiasaannya yang lalu, yang buruk-buruk masih terpelihara sampai sekarang ini. Hal-hal yang lalu, ibadahnya yang biasa-biasa saja, kali ini juga masih biasa-biasa. Tentu kita semua berharap mudah-mudahan Ramadan menjelang nanti ada perbaikan kualitas pribadinya dalam pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nanti di hadapan Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita masing-masing. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang bentuk rupamu, tidak. Allah juga tidak memandang bentuk fisikmu. Allah juga tidak memandang hartamu. Yang Allah nilai adalah hati kita masing-masing dalam pengertian takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran juga menjelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tak bermanfaat harta, tak bermanfaat hebatnya anak-anak kita, kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok manusia yang ketiga adalah mereka yang bermuhasabah, introspeksi diri.
saya semakin tua, semakin dekat dengan pencipta kita. Apa yang harus kita lakukan? Persiapan-persiapan kita sudah mumpunikah? Padahal Allah memerintahkan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pertambahan umur ini tentu hendaknya mengiringi semakin bertambah dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin tertipu dengan pesona duniawi, tidak, tetapi apapun yang Allah berikan kepada dia, itu digunakan sebagai wasilah, sebagai alat untuk menambah kualitas dan kuantitas takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jemaah Jumat yang dirahmati Allah, satu-satunya hal yang bisa menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah, seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, adalah sering mengingat kematian. Rasulullah dalam hadis yang sahih beliau menyatakan, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat si penghancur kelezatan. Hazimil ladzat, penghancur kelezatan itu yang dimaksudkan adalah al-maut, yaitu kematian. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 hal. Jika sekiranya kita sering mengingat kematian, ada 3 hikmah yang kita bisa pakai, yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, sering mengingat kematian memacu dan memicu semangat kerja kita. Sekali lagi, sering mengingat kematian memacu dan memicu semangat kita. Mumpung Allah masih memberi kita kesempatan kali ini, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Pada saat nanti kesempatan itu sudah tidak ada lagi, maka betapapun juga tidak akan ada lagi peluang. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa yang disebarkan propaganda-propaganda oleh orang-orang sekuler, bahwa sering mengingat kematian membuat kita lemas, putus semangat, ini adalah racun kehidupan. Sekali lagi, racun kehidupan yang sengaja ditebar oleh mereka-mereka yang rusak akidahnya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kita ini bekerja yang dalam bahasa Arabnya adalah amal. Bagi seorang muslim, tiap-tiap muslim, semua aktivitas pekerjaannya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karenanya jemaah sekalian, semakin sering bekerja, itu artinya semakin sering dia mendapatkan peluang-peluang pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memandang remeh amalan-amalan yang kecil, tetapi rutin terus-menerus dilakukan. Sebaliknya Rasulullah mewanti-wanti hal-hal yang buruk sekalipun kecil tapi terbiasa dilakukan. Rasulullah menyatakan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah, sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin dilakukan meskipun itu nilainya kecil. Dan di lain kesempatan Rasulullah menyatakan, iyyakum wa muhaqqiratudz dzunubi fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikannahu. Jauhilah kalian dosa-dosa kecil yang kalian anggap remeh. Karena sesungguhnya kalau itu sering dilakukan, maka dosa kecil ini akan menghimpun menjadi dosa yang besar. Masjid kita yang tercinta ini, Masjid Raya, yang kita pandang adalah masjid yang sebesar ini. Barangkali kita tidak pernah mengurai bahwasanya masjid ini sebenarnya terdiri dari jutaan miliar butiran-butiran pasir yang diikat oleh semen sehingga membentuk bangunan sebesar ini. Kalau butiran-butiran pasir itu adalah kebaikan-kebaikan kecil kita, butiran pasir, tetapi sering kita lakukan menjadi kebutuhan hidup, maka tentu dalam pandangan Allah adalah kebaikan yang besar. Sebaliknya, kalau keburukan-keburukan kecil kita
tetapi sering dilakukan, bahkan menjadi kebutuhan hidup, maka tentu dalam pandangan Allah adalah keburukan yang besar. Ini yang diingatkan oleh Allah di surah Al-Baqarah. Allah nyatakan, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ketahuilah, siapa yang melakukan satu kejelekan, satu keburukan, tapi dosanya sampai melilit dan membelenggu dirinya, maka dia itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelompokkan manusia ini ke dalam dua kelompok besar, yaitu khairun nas wa syarrun nas. Manusia yang terbaik dan manusia yang celaka, manusia yang buruk. Siapa manusia yang terbaik ini dijelaskan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang, tetapi semakin diperbaiki amalan-amalannya. Bertambah umur, bertambah khusyuk salatnya, bertambah umur, bertambah rajin ke masjid, bertambah umur, bertambah sering dia berzikir, sering dia membaca Quran. Inilah khairun nas. Wa syarrun nas, kata Rasulullah, manusia yang buruk, manusia yang celaka adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang tetapi kekurangannya, kejahatannya, keburukannya masih lestari. Sudah tua masih malas sholat, sudah tua masih malas berjamaah di masjid, sudah tua masih sering terlambat sholat Jumat. Pertanyaannya, kapan dia mau datang rajin sholat Jumat? Menjelang kematian tentu tidak ada gunanya lagi, jamaah sekalian. Kapan dia bisa selesai membaca Qur'annya khatam 30 juz? Masih banyak di antara kita yang sudah berpuluh tahun puasa, tetapi belum pernah khatam Qur'annya sekalipun satu kali. Ini hendaknya direnungkan, hendaknya disadari. Quran itu firman Allah. Quran itu nanti yang menjadi pembela bagi yang membacanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'tihi yaumal qiyamah syafi'an liqari'ihi. Bacalah kalian Quran, karena Quran itu nanti pada hari kiamat menjadi pembela bagi yang membacanya di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah sekalian, bahwa sering mengingat kematian itu mengarahkan amalan-amalan kita, aktivitas kita kepada hal-hal yang positif. Kita tidak mau mencampur aduk antara yang baik dengan yang salah. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, tapi korupsi juga. Padahal Allah melarang. Allah nyatakan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur aduk yang antara yang benar dengan yang batil. Fataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Karena kalian pasti akan gemar menyembunyikan yang hak, padahal kalian tahu. Orang yang gemar mengkombinasikan, menggabungkan yang hak dengan yang batil, maka akan hilang kepekaan pada dirinya, hilang rasa malunya. Dan Rasulullah menyatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kalian tidak punya rasa malu lagi, maka bikin apa yang kalian mau. Jadi jamaah yang di Allah, sering mengingat kematian itu mendorong kita untuk selalu melakukan hal-hal yang positif. Kita jauh dari hal-hal yang negatif, karena kita takut jangan sampai kita melakukan hal yang positif lantas kita dimatikan, yang negatif lantas kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan, innamal a'malu bil khawatimi. Seluruh amalan itu dinilai dari Allah dari yang terakhirnya. Di sorong ini jamaah sekalian, ada seseorang, dia khatib Jumat, dia juga salat Jumat, di tahiyat terakhir diwafatkan oleh Allah. Inilah husnul khatimah. Di sorong ini ada orang yang terbiasa salat duha. Ketika di waktu duha itu dia masuk ke dalam kamar mandi berwudu, kemudian dia ingin ganti pakaian di kamar
di kamarnya, tapi di tengah jalan, di ruang tamu dia tumbang mati. Ini husnul khotimah. Tetapi ada juga orang yang kita lihat lagi asik berjoget, lagi asik menyanyi, lantas dia mati, mau masuk surga, tentu ini mustahil. Apatah lagi yang lagi minum minuman keras, dimatikan oleh Allah, lagi berzina, dimatikan oleh Allah. Tentu ini su'ul khotimah, akhir hidup yang amat sangat buruk. Rasulullah menyatakan innamal a'malu bil khawatimi. Seluruh amalan dinilai oleh Allah dari yang terakhirnya. Yang ketiga, jemaah sekalian, sering mengingat kematian. Rasulullah menyatakan itu tanda orang yang cerdas. Rasulullah menyatakan orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian. Beliau mengatakan as-sakhiyu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengendalikan nafsunya dan dia bekerja bersungguh-sungguh untuk persiapan kematiannya. Wal ajizu, sedangkan orang yang bodoh, orang yang jahil itu adalah manittaba'a nafsuhu hawa thumma tamanna 'ala Allah. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, kemudian panjang angan-angannya kepada Allah. Tidak ada orang yang tidak pengen masuk surga. Tetapi ketahuilah, surga itu punyanya Allah. Ada persyaratan untuk memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan tentu tidak berhak memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan persyaratan utama seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah salatnya harus diterima penghisabannya. Rasulullah menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah pada tiap-tiap hamba di hari kiamat nanti adalah amal salatnya. Fa in kubilat, kalau amal salatnya penghisabannya diterima, kubila kullu sa'iru amali. Seluruh amal-amal yang lainnya pun juga penghisabannya diterima. Wa in ruddat, tetapi kalau amal salatnya ditolak, rudda kullu sa'iru amali. Seluruh amal-amal yang lain penghisabannya pun juga ditolak. Karena jemaah sekalian, mari kita perbaiki salat kita. Benar-benar kita tegakkan salat ini, karena salat ini adalah mi'rajnya kita semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.